Iya, kita mulai. Malam hari ini saya berharap menyelesaikan hal yang jahat yang terakhir, yaitu hari atau waktu yang jahat. Saya mau ulangi dulu, kita lihat di Matius 6:13 ya, yang menjadi ayat dasar kita langsung doa Bapak kami itu ya. Anda ingat ya yang saya sampaikan minggu lalu juga ya. Ini kaitan seperti ini doa Bapak kami itu integrate, nggak boleh diputus ya. Saya berharap kita yang belajar PSK ini mulai memahaminya dengan seutuhnya ya. Jangan sampai kita begitu belajar pencobaan yang atas lupa gitu ya. Belajar makanan cukup yang lainnya lupa, enggak boleh. Ini semua urutan, karena yang 3 di atas pertama kali kita hubungan kita dengan Tuhan, yang dikuduskan namamu, darah kerajaan menjadi kehendakmu, itu yang utama kita dengan Allah. Nah, bawahnya itu hubungan antara kita dengan sesama, kita dengan materi yang ada di dunia ini, kita dengan iblis, kita dengan nanti kejahatan yang beberapa kekekalan. Itu kalau kita meleset, yang 3 itu bisa gagal semua. Ya, contohnya Musa itu salah satu dia nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah kan dikatakan, kita lihat konteksnya di 1 Korintus pasal 10 ya, itu orang-orang Israel kan jahat itu ya, dia jahat di mata Tuhan, sehingga Musa itu saat terakhir dia jatuh dalam pencobaan jahat itu. Dia enggak, sebetulnya dia tidak menguduskan nama Tuhan, suruh merintahkan air keluar dari batu karang itu, dia mungkin dia jengkel sama orang-orang yang jahat-jahat ini, maksudnya dia pukul batu itu. Tuhan marah, kamu tidak menguduskan namaku, karena orang jahat di sekitar kita. Ya. Jadi kalau kita terjebak dalam pencobaan, dalam hal materi, kita rakus dan sebagainya, kita bisa nggak menguduskan nama Tuhan. Kerajaan Tuhan juga nggak nyata dalam hidup kita nantinya. Baik ya, langsung aja. Matius 6:13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, yang jahat ini saya mau mana yang pertama kali kita mau lihat di Efesus 5:16. Ayat 15 mulai. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau konteksnya di Kolose, itu nanti orang bijak terus ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Hari-hari ini adalah jahat, atau waktu ini adalah jahat. Saya yang pertama mau cerita masalah waktu. Ya, saya mau sampaikan satu hal, kita belajar waktu itu apa sih? Kok bisa nanti jahat, nanti kita ketemu, tapi kita tahu dulu waktu. Tentunya tidak bisa lepas kalau kita kata hari pertama kali muncul itu ada di Kejadian pasal 1 kan ya. Tuhan menciptakan terang, misalkan terang dan gelap, kemudian selesai. Ya, hari pertama. Sampai penciptaan keempat, Kejadian 1 sampai ayat 15 mungkin ya, belasan itu, ketika Tuhan mulai munculkan benda-benda langit. Ya. Jadi Tuhan yang kekal itu, yang tidak, yang di luar, yang di atas waktu, dimensi waktu dan ruang, dia mulai menciptakan kehidupannya, kemudian menciptakan manusia ya. Dia mulai beri ruang, space dan waktu. Ya. Saya kalau dugaan saya nafsir begini, saya benda-benda langit diciptakan, waktu terang dan gelap itu berubah satu hari, itu saya rasa belum tentu hari yang seperti hari ini. Matahari terbenam, bulan muncul gitu ya. Itu mulai ciptakan benda-benda langit baru hari keempat baru itu muncul. Nah itu harinya mungkin 24 jam yang tepat gitu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan hari, baik terang maupun gelap, itu dari Tuhan. Ya.
Tapi kalau Anda baca Wahyu 21 Wahyu 22 ketemu nanti dunia baru dan langit yang baru, ya surga gitu ya. Di surga nggak ada kegelapan, yang ada terang. Terangnya pun bukan dari matahari, tapi apa dikatakan Allah sendiri terangnya. Nah, ketika ada itu tidak pernah kegelapan lagi, itulah kekekalan. Itu kembali ke sebelum manusia diciptakan. Karena tujuannya memang mau seperti itu, saudara, ya. Jadi waktu itu dimensi waktu Tuhan berikan untuk manusia. Ya, nanti saya cerita beberapa hal, ya saudara. Waktu bisa menjadi jahat ketika apa? Ketika dosa masuk ke dalam Adam dan Hawa. Ya. Waktu menjadi jahat karena waktu itu sejak dosa Allah mulai punya planning, kita tahu ya, punya planning ketika Allah bicara sama Adam dan Hawa, nanti dari keturunan dari benih perempuan ini, ya kira-kira muncul, kira-kira begini, akan muncul Mesias Juru Selamat yang akan meremukkan kepala ular ini atau iblis itu mengalahkan. Itu nubuatan untuk Kristus di kayu salib. Ya, dia mati, dia bangkit, dia meremukkan kuasa iblis itu, menghancurkan kuasa iblis itu. Ya. Jadi sejak waktu itu disebut jahat, menurut saya, itu karena Tuhan sejak punya planning. Nanti kita lihat ya. Makanya Allah Tuhan Alfa dan Omega di kitab Wahyu. Anda orang harus tahu kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi selama kita hidup di dimensi waktu ini sampai kapan kita dipanggil Tuhan atau tentang kedua kali nantinya, kita harus ngerti plan Tuhan. Kalau enggak, itu bisa merupakan satu kejahatan. Kalau kita tidak bisa mengenapi rencana Allah. Ya. Rencana Allah itu mulai lebih real, lebih terstruktur ketika Allah mulai memanggil Abraham. Ketika Allah mulai memanggil Abraham untuk cara bangsa yang besar itu, saudara tahu ya, sampai ada tuh bilang apa? Nanti keturunanmu ini ketika zamannya Abraham, ya sampai akan dikasih tahu akan ada suatu negeri ya akan ditindas selama 400 tahun atau 430 tahun lebih tepatnya. Ini rencana Allah, ya. Sepertinya rencana Allah sesuatu yang kejahatan begitu, tidak baik dalam hidup kita. Waktu 430 dijajah sebagai budak. Itu cerita akan muncul ketika mulai dari Yusuf, mulai bangsa Israel berkembang di Mesir sampai zaman Musa. Kira-kira 430 tahun. Tapi orang yang ngalami di dalamnya, apalagi mendekat Musa lahir begitu ya, Musa lahir begitu, mereka sampai, kamu dugaan saya, mereka sampai kehilangan rencana Allah. Plan Allah apa? Mereka sampai tidak percaya. Mereka teriak tiap malam ya. Tapi kalau orang yang ngerti akan percaya Tuhan, waktunya akan tiba. Sama saudara, ketika Raja Israel yang terakhir Yoyakim itu buat dosa, masa Yoyakim ya, dia bilang kau akan dihukum 70 tahun dibuang di Babel. Pada baca Daniel, baca Yeremia kan ketemu ya. Ada Esra, ada Nehemia, semuanya ketemu. Bahwa orang yang ngerti betul rencana Allah di Babel itu sebenarnya Daniel. Jadi dia ketika menjelang akhir 70 tahun dia sudah menyiapkan sesuatu hal. Ya nanti kalau ada baca Esra semua Yeremia kan ada suku Babel semua ya. Ngerti. Tapi tidak semua bangsa yang dibuang itu percaya mau balik. Ya, ya. Jadi waktu itu walaupun kita ngalami baik tidak baik, ya, tapi kalau kita tetap percaya itu rencana Allah, menggunakan dengan benar, ya walaupun kondisinya nggak baik ya, nanti ujungnya akan jadi baik. Contohnya Ayub yang saya sharing tadi di firman Tuhan tadi pagi ya, Ayub contohnya di Yakobus ya, contohnya Ayub tadi saya sharing di firman Tuhan Yakobus pasal 5 ya. Pasal 5 kita baca aja mulai yang ayat 7 lah. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
atau pembebasan kalau zamannya Mesir atau Babylon, pembebasan kata begitu. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan dia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Saya langsung aja, ini nanti bahas yang terakhir, tapi saya mau bahas saja ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita dengar Ayub, kita tahu mau ceritanya kan? Ayub sudah levelnya Tuhan bangga, ya, dibanggakan di hadapan iblis segala. Hambaku yang saleh, jujur, takut dari kejahatan, standarnya ini standar hamba seperti itu harusnya anak Allah nyampe ke situ. Ya. Tuhan izinkan, ya, si jahat menguasai Ayub, walaupun Tuhan ngomong jangan sentuh nyawanya, terakhirnya ya hartanya habis semua sakit ya, tapi nyawanya nggak boleh. Ya, Tuhan masih kontrol itu. Jadi Ayub mengalami sekian waktu, saya nggak tahu berapa tahun pastinya, tapi Anda lihat pasalnya banyak. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 42 kan begitu. Itu dia mengalami kejahatan waktu yang tapi Ayub mengerti ketekunan sehingga yang buat orang iblis mau mencanakan waktu yang jahat buat dia, buat nyakal Tuhan karena dia nggak tahu rencana Allah. Ayub tetap bisa menang. Dia bertekun. Karena dia tahu Tuhan mengambil, Tuhan memberi dan seterusnya. Dia belajar berdoa walaupun jatuh bangun tapi dia tahu dia tetap bertekun bersabar. Sampai waktunya dinyatakan. Ya. Banyak cerita lain di akhir zaman Anda pada Mazmur 24 dan kitab Wahyu Anda ketemu. Ya. Ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan. Semua itu dalam waktu-waktu yang kita ada di dunia ini. Tapi itu planning Tuhan supaya nanti waktunya tepat. Adanya saya bertahan sampai akhir yang kesudahannya akan selamat. Saudara lihat ya. Jadi Tuhan itu waktu milik dia, waktu itu suatu hal yang Tuhan berikan ke kita untuk kita mempergunakan dalam rangka kita, nanti saya mau ngomong yang mengendaki rencana Allah. Itu salah satunya begitu. Ya, saudaraku. Kalau tidak, ini jadi jahat. Ya, jahat sekali. Jahat sekali. Tapi kita yang rencana Allah, iblis yang membuat jahat, mau nangkap kita bisa lepas. Waktu Anda belajar banyak, kita banyak ada musim-musim. Ya. Musim-musim. Nah, saya akan lebih dalam maknanya waktu sekarang. Ya. Saya memberitahu waktu, kalau kita keliru memaknai waktu dengan benar, itu akan menjadi jahat. Ya. Minimal saya ada 3-4 hal lah. Yang pertama tentunya yang saya sharing di minggu lalu ya. Waktu Tuhan berikan itu, waktu apa sih maknanya buat orang percaya harusnya. Tuhan berikan itu supaya kita ngerti planning Tuhan dan kita diberi pilihan. Ingat ya Yakobus 4 ya. Yakobus 4 kita lihat yang sudah kita renungkan, sharingkan, tak kasih ayatnya Rabu lalu. Ayat 13 mulai. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tadi ya, kota Anu dan Anu, ini dan itu. Jadi setiap hari manusia kita ini, walaupun orang percaya, kita dihadapkan ke pilihan. Jadi waktu yang Tuhan berikan itu membuat kita harus memilih tiap hari. Ya, hidup itu pilihan. Saudara bangun tidur, mau doa dulu atau mau apalagi dulu lah, ya. Bersyukur dulu atau apa, banyak hal. Harus dalam menetapkan firman, milih, aku mau saat teduh dulu. Lalu keluar, ketika banyak persoalan, banyak pencobaan pun ya, yang minggu lalu sharing-sharingnya Pak Adib dan yang lain, ada preman apapun,
Itu pilihan Anda mau pilih apa. Ya. Waktu itu Tuhan berikan itu untuk kita diberi kesempatan memilih yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama kalau saya urutkan dengan yang bacaan-bacaan yang saya sharing itu ya. Pilihan, saudara. Hidup selalu memilih. Anda mau ke kota A atau kota B, ya kerjaan yang banyak, kita milih yang mana. Ya. Kalau kita salah memilih, itu jadi jahat. Ya, jadi jahat. Yang kedua, waktu itu bicara masalah kesempatan. Ya. Kesempatan. Ya, saudara. Kesempatan itu tadi di Yakobus pasal 5 kita baca tentang Ayub kesempatan. Jadi hari-hari ini, hari-hari yang kita alami ini, walaupun kita enak nggak enak, saudara diberi kesempatan untuk percaya ke Tuhan. Ya, Ayub lihat dia berkesempatan untuk terus dia bisa terus bertekun bersabar. Kesempatan untuk kita apa ya? Bahasa saya itu kesempatan itu ada beberapa hal ya. Kalau yang kaitan dengan Ayub itu kesempatan betul-betul untuk percaya mengenapi rencana dan firman Allah. Terus dia bertekun. Ya, itu penting, itu kesempatan yang pertama itu. Kesempatan untuk terus mengenapi rencana Allah. Kalau Anda lihat Matius 24, akhir zaman juga sama. Akan ada perang, penyakit, macam-macam, ada aniaya, segalanya. Saudara harus ngerti bahwa ini saudara tahu planning Tuhan seperti itu, saudara minta kekuatan. Tuhan apa setiap ada yang jahat Tuhan, dan aku terus bisa bertekun, saudara Ayub. Ternyata ada yang jahat, ada harus punya hikmat. Bijaksana pimpinan Roh Kudus. Kalau pemazmur bilang apa pemazmur di Mazmur 90 itu? Beri kami hati yang bijak, ya, menghitung hari-hari. Satu hari, jangan lihat jauh-jauh kalau ada mengalami masalah dan cobaan. Oh, maksudnya apa? Firman Tuhan lagi, berdoa lagi, nggak apa minta kekuatan, lepaskan kejahatan terusnya. Terus jangan sampai kita lepas dari rencana dan firman yang kita percayai ini, firman Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Jadi kesempatan yang pertama kali ini kesempatan untuk kita menggenapi rencana Allah. Saudara tahu misalnya apa ya, kan banyak hal ya. Untuk jadi terang Tuhan, untuk jadi garam, dan Allah, saudara untuk memuliakan orang. Pokoknya segala hal saudara diberi kesempatan untuk menggenapi rencana Allah. Subuh harus penuh kemuliaan Tuhan. Jadi apapun, lihat Ayub ya, akhirnya dia, sahabatnya juga mengerti kebenaran kembali, isinya kembali dipulihkan, dan seterusnya. Ya. Jadi waktu ini yang kelihatannya mendatangkan kejahatan, iblis mau buat kita jatuh. Tapi ketika kita lapaskan kami paling jahat, itu artinya saudara harus bandingkan, percayai dengan firman Allah. Ya, sakit dan segalanya, bangkrut, ya, kayak Bapak kemarin ya, ditipu orang dan seterusnya. Kita percaya terus pada kami yang terbaik. Jangan sampai kita apa ya, tidak mempercayai firman itu. Nanti katanya nanti gitu dengan waktu itu sebenarnya menguji iman kita sebenarnya. Tapi ini bicara masalah kesempatan. Kesempatan untuk kita ini pergi jadi berkat, memberitakan Injil, memulihkan orang, mengatakan kemurahan Tuhan dan seterusnya. Ya, menabi firman Tuhan. Yang kedua, kesempatannya itu kesempatan untuk berbuah. Ya, ada waktu, itu artinya kita diberi kesempatan untuk berbuah. Kita mulai di Filipi 1:22. Ini bagian yang kesempatan ya. Ada 2-3 item, 3 hal. Satu, mengenapi rencana Allah atau mengenapi firman Tuhan. Yang kedua, waktu itu untuk kita bisa berbuah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dan seterusnya akhirnya Paulus memilih untuk di dunia berbuah. Dia harusnya senang tinggal dengan surga, di surga dengan Yesus senang dia. Tapi dia demi kepentingan
jemaat, orang-orang yang belum dimenangkan dia mau tetap hidup di dunia, tapi hidup dia tahu goalnya, tujuannya untuk berbuah. Ya, ada waktu digunakan kesempatan untuk kita berbuah. Buah pertobatan muncul, ya, orang-orang dimenangkan, buah roh muncul, ya, buah semakin lebat buahnya. Jadi ingat ya, kita masih ada waktu untuk hidup, artinya seman satu berbuah. Kalau tidak berbuah, itu waktu itu jahat. Jahat waktu itu. Ya. Contohnya yang saya kasih kemarin apa tadi ya, yang Matius 24 itu ya. Hamba ya dikasih sama Tuhan suruh ngurus kebunnya ya, suruh beri makan ke hamba yang lain, ingat ya. Kita tuh level saudara harus sampai level hamba yang memberi makan ke sesama, ke keluarga, ke jemaat gitu ya, atau sesama hamba Tuhan. Itu bicara masalah, saya nggak ngomong masalah sekedar makan jasmani, tapi yang lebih penting makan rohani. Anda bertanggung jawab memberi makan rohani kepada keluarga kita minimal, kepada orang yang Anda muridkan. Ya, jangan tidak. Kalau kok tidak, nanti sebetulnya hamba itu bisa hamba jahat. Kok tidak, nanti Tuhan tegur, Tuhan kirim orang, kita akan marah emosi. Kasih firman Tuhan, kita akan emosi marah. Ya, lewat siapalah, mau lewat saya Anda ditegur atau dinasihati bisa tersinggung. Kalau kita nggak mau memberi makan. Kita Anda lihat ya, ingat ya yang tadi Matius 24 ya. Ya yang saya tulis kemarin apa tadi ya. Matius 24 ayat 45 itu ya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat itu ya. Lalu yang pentingnya begini. 49 dia termau dalam hatinya ya, 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu yang mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama perempuan bubuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat itu tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan seterusnya. Lihat ya, waktu ini enggak diberi kesempatan untuk kita ini berbuah, kasih dan seterusnya kepada orang lain, nanti akan jahat. Akan tiba waktunya untuk kita tidak bisa berbuat lagi. Pemilik talenta, pemilik hidup kita yang menampakkan kita itu bisa membuat kita terima hukuman. Jadi jahat berapa ayat ada dia seperti pencuri, gitu ya. Kesempatan yang terakhir, di Galatia harusnya banyak yang bisa melihat di Alkitab. Itu waktu itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara, kita habis belajar Wahyu 2 atau Wahyu 3, ingat semua tuh? Selalu Tuhan pesankan apa? Bertobat. Efesus salah, bertobatlah. Kita bisa salah. Kita bisa terjerat oleh waktu yang jahat, oleh si jahat dan seterusnya. Tapi selama kita doa sama Tuhan, ya percaya firman Tuhan, kesempatan bertobat itu ada. Tapi waktu yang jahat memberi kita tidak mengerti hikmat Tuhan, tidak bijak, kita jahat, waktu jahat dalam hidup kita, karena kita tidak mau bertobat. Ya, banyak kata bertobat ya, bertobatlah kalau kitab Wahyu itu 2 dan 3 jelas ya. Yang keliru termasuk sadis diberi kesempatan bertobatlah, bertobatlah. Laodikia juga sama. Siapa aku kasih, ya aku tegur, dan ku ajar. Untuk itu relakan hatimu dan bertobatlah. Waktu itu akan menjadi jahat kalau Anda dan saya tidak mendengar seruan Tuhan untuk kita berbalik, bertobat. Tiap-tiap hari, saudara. Ya, iblis mau kita menggunakan waktu dengan salah. Saudara jangan terjebak gini, saudara ya. Waktu itu ada berapa istilah ya. Ada falsafah Cina itu ngomongnya begini. Saya enggak jelas bunyinya. Tapi saya tahu maknanya begini kira-kira. Seperti orang berdiri di tengah sungai. Ya sungai yang enggak dalam. Anda berdiri, sungai itu mengalir ya, terus airnya mengalir sampai nanti ujungnya nanti laut biasanya begitu ya, atau ke danau mengalir. Jadi Anda dan saya ada di atas air sepertinya, dalam air maksudnya. Air yang sama? Oh tidak. Air yang begitu Anda masuk kaki ke air, itu air sudah mengalir, sudah jauh ke sana. Yang ada di kaki Anda ini waktu yang lain. Jadi bertobat itu artinya Anda diberi
ketika masih ada waktu, Anda balik bertobat. Kalau waktu ini bukan milik kita, jalan terus. Nah, jemaat sadis yang bahaya ini jemaat sadis itu. Kalau kamu nggak bertobat, aku beritahu engkau. Itulah makanya Petrus dinasihati oleh Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Lihat waktu, lihat nubuatan akhir zaman seperti apa. Yang ketiga, waktu itu biar nggak jahat kita memaknainya sebagai apa ya? Ini seperti batu ujian kita. Nanti kita lihat Ayub ya. Ini nguji iman kita. Ada waktu seperti Ayub ya, ketika dicobai, ketika banyak perkara, ya. Waktu seperti nguji iman kita. Jatuh atau tidak? Ya. Kalau nggak ada waktu, kalau nggak diberi waktu, nggak alami ujian apa-apa, Anda anak terus, nggak bisa naik ke hamba, sahabat mempelai. Jadi waktu itu ujian iman, ujian apa? Iman kita pada Kristus. Uji waktu itu paling baik, buktikan kita iman dan kasih kita pada Kristus setia atau tidak. Ayub diuji sekian waktu dia setia. Nah, saudara, ujian iman. Petrus dikatakan oleh Yesus ketika dia, Tuhan aku tidak akan semua lari, aku tidak lari Tuhan. Aku menyertai Engkau. Aku saya mati pun siap. Ngomong, sebentar lagi kami akan nyalaku 3 kali. Petrus jatuh. Tapi dia balik bertobat. Kesempatan Tuhan untuk dilihat oleh Tuhan, dia balik bertobat. Ya, saudara. Semua Anda, saya dulu kalau konseling orang mau menikah, ujian waktu itu paling baik ketika pacaran mau menikah. Kalau bisa waktu sebelum menikah itu jarang ketemu dulu, ya. Nanti waktu membuktikan kamu kasihmu agape atau tidak. Ketika di tempat lain, waktunya tidak bersamaan terus, ada yang lebih cantik atau lebih ganteng, ujinya di situ. Semua uji waktu, saudara. Ya, termasuk iman kita. Nah, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, ya, padahal ketika Tuhan ngomong akan ada kelaparan dan sebagainya, hidup semakin sulit, harga mahal, kita bisa goncang imannya, dan saya bisa goncang. Itu waktu seperti waktu jahat. Tapi kalau kita ngerti, ini ujian iman untuk kita tetap percaya pegang ke Kristus. Ya. Jadi waktu itu Ayub ngerti, Ayub bertekun terus. Kalau Anda lihat Yakobus tadi ya, seperti petani, sabar. Petani itu tekun, sabar. Sawahnya gagal, dia tanam lagi. Kalau petani Indonesia, enggak. Saya ini di dekat rumah, di yayasan kami itu, kira-kira 100 meter itu sawah-sawah. Dulu RT kami punya sawah di situ. Nyewa sawah maksudnya. Banyak orang yang sekarang jarang yang punya ya, penggarap. Panen, dihabisin oleh orang. Tak pikir dia putus asa, enggak berani. Nanam lagi dia. Nanam lagi yang 2 tahun kemarin, kemarau panjang, fuso habis juga. Ya. Tapi dia punya pengharapan. Ada dimensi waktu buat kita itu, biar kita tidak berhanjat, kita punya pengharapan. Masih ada waktu. Percaya. Biar iman kita tidak jatuh. Ini ada. Walaupun kita jatuh, masih bisa buka mata, masih ada waktu untuk hidup, balik. Jadi Tuhan datangnya itu sudah ada nubuatannya, toh. Gitu. Ada semua. Nah, yang terakhir ini memang, waktu itu akan berhenti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan berhenti. Ya. Anda lihat kitab Wahyu ketemu, dia Alfa dan Omega, ada akhirnya. Ya. Jadi 3 hal itu Anda punya pilihan, punya kesempatan, diuji oleh waktu, iman saudara dan kasih saudara. Itu semua Anda harus di dalam rangka kaitannya waktu akan berhenti, akan selesai. Kita kembali ke kekekalan lagi. Yesus akan datang kedua kali. Ini penting sekali menyikapi hal ini. Di Perjanjian Baru, di Injil, Tuhan ngomong, aku datang seperti pencuri, sampai di kitab Wahyu. Sampai 2 Petrus 3 sama. Ya. Kedatangan Yesus. Ya. Saya sampaikan 2 hal, saudara. Contoh yang paling baik di Alkitab ya. Saudara lihat di Lukas ada ya, Lukas 17 itu ya. Saya nggak sempat buka, saya ngomong aja. Itu
kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti dua zaman. Ya, satu zaman Nuh, di kitab Wahyu ada, di kitab Matius ada Nuh, ya. Satu zamannya Lot. Lukas 17 jelas ada dua, Lot dan Nuh. Sama ngomong saudaraku, ya. Di Alkitab itu yang banyak nasihat Tuhan, teguran Tuhan itu hati-hati karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Aku datang seperti pencuri. Itu banyak hal. Tapi yang tersirat, Tuhan berharap kita ngerti kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri, tapi seperti mempelai. Nah, kalau kita seperti mempelai, menghadap kedatangan Tuhan seperti mempelai, kita mau jadi mempelainya dia, kita terlalu mempersiapkan diri kita. Dan itu gambarnya dua. Yang seperti pencuri itu digambarkan di Lukas 17 itu seperti Lot, ya. Buktinya apa? Istrinya hilang, mati. Kecurian dia, karena dia tidak mengajar firman Tuhan yang dia ngerti, percayai kepada istri dan anaknya untuk percaya sesungguh-sungguh. Ya. Jadi nggak nyiapkan apa-apa. Hari terakhir dia ngomong sama istri, anaknya, mungkin calon menantunya tuh, nggak ada yang percaya sampai dia syarat-syarat. Pagi-pagi kan dia ngomong cepat keluar, cepat waktunya sudah habis. Paksa istrinya. Tapi beda dengan Nuh. Ada dua hal. Lot itu banyak orang ini seperti Lot, karena Nuh itu kan cuma pengen mengawinkan gitu ya. Makan minum. Tapi Lot tambal makan minum, pengen mengawinkan. Orang bekerja, menjual, membangun, dan seterusnya. Lihat ya. Jadi orang disibukkan seperti itu. Akhir zaman nanti ya, saudara jangan cuma sibuk sekedar mengasih makan minum keluargamu, hanya jasmani toh, ya. Jangan sekedar urusan mengawinkan itu urusan kekeluargaan toh, ya. Urusan kepentingan keluarga nomor satu, urusan hal yang duniawi jasmani nomor satu, ya. Lalu urusan pekerjaan nomor satu, gitu loh. Itu nanti zaman Lot begitu. Nanti orang datang seperti pencuri, kaget semua. Tapi beda seperti Nuh. Nuh dikasih tahu juga, waktunya akan habis, akan ada banjir. Nuh nurut. Nuh mengasih keluarga dan masih samanya. Sudah buat bahtera. Nurut yang buat bahtera. Berpuluh-puluh tahun, bahkan orang nafsirkan 120 tahun. Ya, tapi tafsir lebih tepat katanya 80 tahunan sebelum selesai bahtera. Nurut ya. Isinya anak menantunya pertama nggak percaya, lama-lama bisa percaya. Kenapa? Lihat Nuh. Sekian tahun dia tekun tetap percaya kepada Yahweh-nya yang nggak kelihatan. Dia tetap mengabarkan Injil, memberitakan kepada banyak orang. Hidupnya semakin benar karena dia percaya ini rencana Allah akan tergenapi. Waktunya akan berakhir segera. Dia pokoknya membuat bahtera terus sampai selesai. Dia ngomong akhirnya menantunya pun percaya sama. Karena itu hidupnya makin benar. Makin berbuah. Makin bertobat, berbuah. Ya. Nggak rencana Allah. Karena Tuhan mau datang kedua kali, kelihatan. Orang ikut Kristus, percaya lihat hidup kita. Saudara, yang terakhir ini penting. Ya. Kalau Petrus 2:3 ngomong begini, ayat 10 ya. Biar itu akan datang seperti pencuri, akan membinasakan bumi dengan api dari atas, dari langit ya. Bukan harus demikian rupa. Hanya orang yang suci dan saleh yang bisa selamat. Suci saleh itu artinya dia percaya ke Tuhan, menyiapkan diri sebagai mempelai. Kayak Wahyu 19 ayat 8 itu ya. Mempelai itu mengenakan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Itu hidup kudus, suci. Orang hidup benar, orang kudus. Benar itu kita melakukan kebenaran. Orang kita jadi benar, lama-lama kita orang saleh. Ini percaya kebenaran dan pelaku kebenaran kelihatan itu orang saleh. Kudus, benar. Orang seperti bahkan dikatakan 2:3 akan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi waktu itu apa ya? Bahasa saya maaf ya. Itu kan orang seringkali waktu yang ada dua bahasa Indonesia. Kronos, yang kronologi yang hari lepas hari jalan terus ini. Ada yang kairos. Kairos itu waktunya Allah. Jadi tidak ikuti kronos. Karena cara digenapi cepat, ya mempercepat hal cepat terjadi begitu. Itu kairos. Orang percaya ngerti kedatangan Tuhan kedua kali, ya. Dia pasti akan ngalamin banyak kairos. Pilihannya nggak pernah salah, kesempatannya digunakan dengan baik, ya. Apalagi dia tahu yang ketiga dia tahu apa?
Waktu ini kesempatan kita membuktikan ujian iman dan kasih kita kepada Kristus dan sesama gitu ya. Kalau kita ngerti ini semua, saudara, kita jadi orang yang bijak dan kita menggunakan waktu dengan benar. Hari yang jahat, saya berdoa lepaslah kami pada yang jahat, kita akan terlepas dari waktu yang jahat ini yang membuat menjebak kita. Oh, besok masih ada. Oh, besok masih ada. Besok masih ada itu untuk kesempatan kita berbuah, ya, kita bertobat, dan kita menghadapi rencana Allah. Itu waktu diberikan Tuhan dengan benar seperti itu. Baik, saya rasa saya berhenti aja sampai di sini. Ya, nanti kita tanya jawab dan diskusi. Mungkin akan lebih banyak kita menemukan hal yang lain yang belum tergenapi. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Sesi pertama kita buka untuk tanya jawab dulu ya, Q&A. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Di kesempatan duluan. Ya, ini terakhir waktu yang jahat, kejahatan tentang waktu, hati-hati. Kita nggak ngerti 4 hal ini, kita akan masuk dalam perangkap waktu yang jahat. Silakan kalau ada. Aku.